Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Kali ini kita akan membahas sebuah romcom kembali. Ya. Romcom ini juga dibalut dengan office romance, plus juga ada bumbu-bumbu cinta segitiga. Dan dunia idol. Wih, benar banget. Lengkap banget soalnya. Dan drama ini adalah My Bias, My Boss. Kali ini kita akan membahas drama tersebut dan seperti biasa, seperti inilah sinopsisnya. Oke. Jadi drama My Bias, My Boss tayang 12 episode ya di HBO Max. Mengisahkan tentang Namdareum. Dia adalah seorang fangirl yang sudah setia ngefans selama 10 tahun untuk idolanya Lee Chan dari boyband DNX. Ia tetap ngedukung Lee Chan walaupun itu boybandnya udah disband. Dan Lee Chan udah membangun karir yang baru sebagai pemain drama dan membangun bisnis di industri fashion. Dia tetap ngedukung tuh. Sampai akhirnya Dareum pun memutuskan untuk meniti karirnya di bidang yang sama dengan Lee Chan, yaitu di fashion. Setelah beneran, awalnya dia kerja di tempat lain dulu. Tapi setelah itu dia memutuskan untuk melamar kerja di perusahaan biasnya, yaitu Apello, dengan tujuan untuk ngedukung perusahaan itu dan syukur-syukur bisa ketemu Lee Chan. Tapi yang terjadi adalah ketika beneran kerja di sana, dia malah ketemu sama CEO, sama bosnya, dan diprediksi akan ada kisah asmara di antara mereka. Terus itu biasanya gimana? Kurang lebih sinopsis seperti itu. Benar sekali. Dan drama ini juga dibumbui dengan apa ya? Banyak scene-scene fangirling gitu. Sekali. Usaha seorang fans yang mencoba menggapai opanya dalam hal ini gitu. Dan ini digambarkan dengan menurut aku cara yang fangirl banget gitu. Pasti relate lah ya. Kayak usaha cewek yang, iya aku tuh udah fans banget sama dia, aku harus bisa sejajar dengan dia, atau setidaknya aku bisa bekerja sama dia gitu. Kayaknya aku menghirup udara yang sama di ruangan ini juga sama dia, aku udah puas itu kan kalau fangirl kayak gitu. Dan ternyata drama ini adalah adaptasi webtoon ya? Oh betul, adaptasi webtoon dari My Oppa is an Idol. Lupa tadi nggak ditulisan. Jadi kita berjumpa lagi dengan drama yang diadaptasi dari webtoon, yang mana salah satu kelebihannya adalah mereka udah punya basisnya sendiri. Betul. Aku sejauh ini belum lihat sih bagaimana respon para pembacanya melihat dramanya, tapi aku sendiri yang nggak baca webtoonnya karena bukan pembaca webtoon, sejauh ini merasa sangat terhibur. Dengan apa yang terjadi di kantor Apello. Betul gitu sekali. Ya. Dan yang seru dari adaptasi webtoon adalah sebenarnya kita udah tahu endingnya, dia akan berakhir dengan siapa. Karena ketika drama ini baru mulai, gue sempat overthinking. Ini kedua orang ini, Cha Woo-min dan Kang Hoon, mereka itu keduanya tuh biasanya tuh dapat peran supporting. Oh iya benar. Ya kan. Jadi awalnya tuh ini yang jadi first lead-nya siapa? Aku harus berlabuh kemana nih kapalnya? Gue nggak mau patah hati kan. Sampai gue tuh nanya dulu, guys, ini yang jadi first lead-nya siapa? Oh ternyata Bapak CEO berdasarkan webtoon. Walaupun kalau katanya webtoon, katanya si Namdareum sempat pacaran dulu nih sama biasnya. Cuman kayaknya kalau di drama nggak dibikin seperti itu ya. Katanya sih nggak dibikin seperti itu. Jadi fix karakter utamanya adalah Bapak CEO. Oh gitu. Jadi emang bisa diperkirakan kalau emang ceritanya bisa sama dengan webtoon atau juga enggak sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari penulis untuk drama ini, dia tuh penulis drama judulnya Class of Lies. Oh gitu. Class of Lies itu misteri, yang sifatnya tuh kayak endingnya nggak ketahuan gitu. Mungkin diterapkan di drama ini. Aku lupa ini sutradara apa penulis. Terus juga ada, ini kan merupakan sebuah adaptasi dari webtoon. Benar. Nah, yang nulis webtoonnya tuh nggak nulis ini, tapi ada penulis lain yang bikin ini. Dan itu tuh yang bikin Siren Kiss. Pak Min Young kalau nggak saya main. Itu juga agak-agak dark tuh dramanya. Walaupun kayak cerah drama ini, sebenarnya endingnya masih belum ketahuan sebenarnya. Tapi ini gue ngerti ya maksud lu. Andaikan aja ini nggak ada webtoonnya dan kita nggak tau nih siapa karakter utamanya. Gue nonton tiap episode tuh kerasanya oleng terus di. Setiap episode kelakuan saya menonton drama ini. 20 menit pertama ngelihat kelakuannya Bapak CEO yang kagetan gitu kan, cupu, terus kayak salting dan suka GR, udah fix.
gue bapak CEO. Tapi 20 menit kemudian melihat Bias datang dengan adegan slow motion kan. Terus dia kalau datang kan dramatisasinya adalah dikasih kayak bersinar gitu loh. Bersinar terang benderang, terus dikasih kayak percikan-percikan, tau gak sih, kelopak bunga yang warna pink gitu bertebaran, terus dikasih lagu. Almost Paradise bukan? Almost Paradise. Oke, fix, gue oleng biasa. Ya kan? Tapi nanti pas lo nonton epilog, dikasih lihat lagi itu bapak CEO. Jadi sepanjang nonton tuh kayak oleng kanan, oleng kiri. Andaikan aja ini nggak ada webtoonnya dan kita udah tahu siapa fursuitnya, ini emang jadi misteri sih. Misteri siapa akhirnya dia berlabuh kemana gitu. Oke, langsung aja deh kalau kayak gitu. Apaan? Mumpung kita lagi ngebahas Hagi juga Ichan. Terry tim siapa? Aduh. Ya itu, sebenarnya gue oleng kanan dan oleng kiri. Tapi kayaknya beratnya ke bapak CEO sih. Wah, oke. Aku sebenarnya tim Ichan Hagi. Bercanda. Iya, karena awalnya kan mereka dirumorkan kayak gitu. Jadi lu siapa? Waduh. Tim Hagi sih aku ya. Iya kan? Kalau misalkan nonton dramanya, itu ternyata tiap karyawan baru yang masuk Apelo juga ditanya, Kamu tim siapa? Iya, tim Ichan gitu ya. Ternyata Darumnya untuk di awal karena menutupi bahwa dia adalah fans dari Ichan, dia jawabnya Hagi sih. Iya, ngerti. Cuman ini mungkin kita bedah dulu setiap karakternya ya. Boleh. Jadi Namdarum ini sebenarnya dia orangnya tuh ceria dan sangat ekspresif dalam mengeluarkan pendapatnya, dan dia juga sebenarnya rada impulsif ya. Kalau dia suka sama sesuatu, dia akan kejar terus. Pokoknya dia totalitas dan mengerahkan seluruh jiwa dan raganya sampai tujuannya tercapai. Kelihatan dari beberapa adegan di drama ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ekspresinya yang selalu ceria kayak gitu, nggak bakal ada yang nyangka kalau aslinya tuh ketika dia masih muda, dia pernah dikucilkan atau nggak punya teman dan ngerasa kesepian. Nah pada saat itu sebenarnya hal itu juga yang bikin dia jadi mudah empati dan kayak peduli gitu sama orang. Nah ketika dia lagi di masa terburuk dalam hidupnya itu, ketika dia ngerasa kesepian, yang selalu menemani dan menyemangati dia adalah musik atau lagu-lagu dari Bias. Dari DNX. Iya, dari Lee Chan gitu. Jadi setiap kali dia sedih terus nggak semangat, akhirnya dia dengerin lagu-lagu itu. Bahkan nih, walau awalnya dia masuk ke industri fashion ini karena ngikutin Biasnya, terinspirasi dari Biasnya, tapi pas kesini-sini dia udah mulai punya semangat sendiri dan bisa meniti karirnya di bidang ini. Kayak banyak sih adegan-adegan kayak dia bikin challenge atau yang menunjukkan bahwa gue nggak cuman sekedar ngikutin aja, tapi gue juga punya pemikiran sendiri. Itu sih menarik. Presentasi teh, pas CEO tangannya terkilir. Oh iya, bantuin, terus kayak dia ngerti gitu loh presentasinya. Jadi ya sebenarnya sih si Namdarum ini adalah karakter yang sangat menarik dan memikat. Betul gitu. sekali. Terus yang selanjutnya ada? Ya itu, ada juga Kang Hagi sebagai CEO dari Apelo. Dia adalah si paling jago menyusun skenario sendiri dalam otaknya. kita langsung deh kita nobatkan dia sebagai si duta paling jago itu membikin skenario sendiri. Karena di awal-awal episode ya kan ada adegan dia yang curiga kalau Namdarum adalah sebenarnya mata-mata, ya kan? Jadi dia curiga sendiri kalau Darum mata-mata. Terus dia marah-marah sendiri kan. Terus dia juga ketika terbongkar bahwa ternyata hal itu salah, dia malu sendiri. Dia nyesel sendiri, dia meminta maaf juga dia malu gitu kan. Sampai akhirnya dia ngambil kesimpulan sendiri kalau si Darum sebenarnya suka sama dia. Jadi dia GR sendiri. Itu dia. Dan ketika akhirnya terungkap bahwa ternyata itu tidak benar dan itu kegeeran dia sendiri, ya dia malu sendiri dan dia shock sendiri. Bahkan kita yang malu ya. Dia yang GR, kita yang malu. Itu adalah Bapak CEO kesayangan kita. Ya, seperti itu. Seru. Yang terakhir ada Ichan, sang idol. Bagaimana dia? Gak dipegang gue bedah karakternya. Lu yang bedah. Kalau dari 4 episode yang ada aku tonton, Ichan tuh sebenarnya remaja yang pemurung dia. Iya. Sempat dibully juga sama teman-temannya. Tapi hadirlah
si ketua OSIS yang jago basket itu. Betul. For your information aja, di dunia nyatanya Kang Hun emang pemain basket. Gitu ya. Oke, dan dia ditemenin sama Kang Hagi di waktu semasa SMA-nya dan dia menjadi sosok yang ceria. Nah, dari situlah dia juga terjun ke dunia musik bersama DNX dan mengumpulkan banyak DN Angel, nama fans dari DNX. Cuman sayang DNX yang sudah mendapatkan trofi di sebuah acara musik gak lama harus bubar atau disband gitu. Dan ternyata dialah orang yang menyelamatkan siapa itu namanya Darem di masa-masa dia sendiri atau kesepian. Oke, lanjut. Ya itu makanya Dam Darem bisa relate banget sama Ichan idolanya karena mereka mengalami hal yang sama. Kan jadi ketika masih muda juga Ichan sempat dikucilkan, nggak punya temen. Dan ada satu momen ketika dia diwawancarai oleh reality show, dia kayak menyemangati para fansnya yang mungkin mengalami hal yang sama kayak gue. Ayo, gue ada di sini untuk lu. Nah di situ tuh kayak Darem kayak relate banget, kayak ih lu tuh ngomongnya ke gue banget dan dilep banget. Itu sih sebenarnya. Oke. Nah sebelum lebih dalam lagi, mumpung kita masih ngomongin karakter, ada satu karakter yang menurut aku memang menarik perhatian, yaitu pemeran utama wanitanya, alias Nam Darem atau punya nama asli yaitu Kim Hae Jun. Dia ternyata bukan orang baru di dunia drama ini karena sebenarnya Kim Hae Jun ini sudah main di Dr. Romantic bareng sama Kim Sabu. Oh ya? Jadi di ceritanya di Dr. Romantic itu Kim Sabu tuh punya kayak apa itu, siswa kesayangan. Oh gitu. Karena di sini si Kim Hae Jun itu berperan sebagai pasien yang dia juga seorang dokter, tapi pas diobatin sama atau dioperasi sama Kim Sabu malah meninggal. Itulah yang bikin Kim Sabu dipindahin. Oh itu. Oh oke. Aku inget adegannya tapi aku lupa orang karakternya. Iya, di situ. Terus juga ternyata Kim Hae Jun ini punya peran penting di drama Kingdom. Itu gue tahu. Ternyata dia adalah ratu. Dia biang keladinya. Bener. Sebenarnya dia selir kan, cuman biasa selir yang ya lupa diri dan dia pengen naik tahta gitu. Ingin menguasai semuanya. Kalau nggak salah ada adegan dia pura-pura hamil nggak sih? Iya emang. Dan dia yang membangkitkan si raja kan? Iya dengan jadi itu zombie itu kan? Dengan spora itu. Terus juga Kim Hae Jun pernah muncul di Inspector Ko. Aku gak nonton dramanya, cuman di sini dia jadi seorang mahasiswi cantik tapi senyuman dan kelakuannya itu misterius banget katanya. Kemudian dia juga main di drama berjudul Connect. Main sama JHI, aku nggak mau sebut namanya. Di sini juga dia berperan sebagai cewek yang penuh aksi juga di sini. Dan terakhir Shop for a Killer. Jung Jian dapat 2 season di sini sebagai karakter utama juga di samping Lee Dong Wook dan mencuri banyak perhatian juga. Yang aku rasain di Shop for a Killer itu dia kayak bocah tapi di MBMB ini dia dewasa banget. Bener. Itu kalau misalnya dilihat dari track recordnya, dia tuh benar-benar ngambil berbagai genre dan berbagai karakter kayak nggak ada, maksudnya hampir nggak ada yang mirip, malah nggak ada yang romcom kan? Nggak ada. Nggak ada yang romcom dan maksudnya dia main seguk juga, jadi ratu, dia main action. Untuk ukuran yang usia masih segitu, dia bisa menguasai berbagai karakter, itu keren sih. Kelahiran 95 ini ternyata juga pernah mendapatkan Best New Actress di Blue Dragon Film Award, Baeksang Art Award dan juga MBC Drama Award. Jadi track recordnya bagus ya untuk Kim Hae Jun. Sekarang kita akan lanjut aja, siapa yang paling pantas buat Kim Hae Jun alias Nam Darem? Kita jadinya tim Kang Hagi ya? Iya, padahal tadinya lu tim bias, gue tim Hagi, gimana? Sebenarnya aku emang ada chance untuk memilih Ichan sebagai pendampingnya Nam Darem. Ichan nih kelebihannya ya, dia adalah orang yang bikin Nam Darem tuh tetap bekerja atau tetap berusaha gitu sampai meraih cita-citanya. Bahkan Ichan lah yang membuat Nam Darem itu downgrade dari SE Corporation ke Apello. SE tuh dia udah mapan, settle gitu ya. Tapi dia lebih memilih ke Apello yang which is bisa dibilang startup gitu. Masih demi berintis. siapa? Demi Ichan gitu kan. Bener-bener sih. Bahkan dia rela membawa poster segede gedung dipanggul dari kantor ke rumahnya. Itu demi Ichan. Kayak maksudnya rasa sayang selama 10 tahun itu kayak berakumulasi dan memuncak dan akhirnya ketemu, itu gimana rasanya ya sebagai fangirl ya? Kalau aku misalkan jadi seorang fangirl, sangat
seneng banget aku ketika fantasi yang awalnya di bayangan doang itu terjadi saat bertemu dengan idolnya. Itu Cuman sih. ada satu red flag dari Ichan yang menurut aku wah harusnya ini jangan sampai terjadi, malah Apa kejadian. tuh? Dan itu tuh bikin ya jadi aku dukung Ichan nih. Ilfil. Kejadian itu adalah ketika Ichan mengajak Darum untuk gimana kalau kita makan malam di rumahku. Tidak pantas itu. Bahkan itu adalah kencan pertama mereka. Tidak sesuai norma Anda. Enggak sih menurut aku. Dan yang parah tuh pas di sana ada mantan pacarnya. Iya. Kepergok yang mana dia masih tahu kode rumahnya itu gimana Iya. urusannya. Kan ada kata-kata juga dari si Yuna Itzy itu kan. Yuna apa itu? Kata-katanya, oh sekarang dia. Ais, langsung. Kan artinya berarti sebelum si Darum ada yang lain. Sekarang dia. Maksud aku, nih, gitu ternyata Darum bukan satu-satunya. Walaupun ada satu dialog, Darum adalah fans yang istimewa bagiku. Sudah 10 tahun dia mendukung saya, katanya gitu. Iya. Tapi tetap sih kalau idol ngajakin fansnya ke rumah kayak jangan dong. Iya. Kayak nggak ada tempat lain aja. Iya, Hotel lah. gitu. Nah itulah yang bikin aku Oke. tadinya tim Ichan, aduh kayaknya nggak ada, aku berpaling deh ke tim Hagi. Tadi sebagai tim Hagi garis keras, gimana? Iya sih sebenarnya yang bikin Hagi jadi berkesan sama Namdarum sebenarnya kan dia tuh kan pribadinya Hagi ini dia CEO yang sangat kompeten dan profesional, terus dia orangnya rapi, detail, dia suka merencanakan segala sesuatunya. Betul. Gitu. Jadi dia tuh kayak kalau dia punya sesuatu, dia tuh kayak harus bisa memprediksi nanti ke depannya kayak gimana. Ya. Terus hal-hal apa yang harus bisa diantisipasi. Itu adalah pribadinya dia. Betul. Ketika ketemu Namdarum, itu nggak bisa. Karena Namdarum itu sangat impulsif dan chaos. Yeah. Jadi kayak semua hal-hal yang biasa dia lakukan, yang dia rencanakan, itu kalau udah ketemu Darum, hancur. Gagal. Orang pertemuan pertama mereka aja, itu di bar, ketika Darum lagi mabok, dan ngemaki-maki dia, karena Hagi dibilangnya ngehina idolnya kan. Terus udah gitu kayak ditimpuk atau gimana, terus dia mimisan. Kena itu highball. Oh iya bener, kena highball. Itu pertemuan pertama aja udah sekeos itu. Iya. Terus yang pertemuan kedua, sama juga. Keselak. Oh iya, bener lagi. Akhirnya dia ngelamar ke kantor hari pertama kerja, dia keselak obat penenang dan harus apa tuh istilahnya di bahasa gitu lah. bahasa korporatnya. Nggak tahu. Ya pokoknya dia keselak aja lah ya. Terus ya harus dibantu untuk dikeluarin. Dan pertemuan ketiganya itu nggak kalah kacau sih. Apa ya, ada sih harusnya. Mabok dan masuk ke kantornya Hagi untuk ngelihat fotonya. Dan mereka tidur bareng sampai pagi dengan berhadap-hadapan. Nah dari 3 pertemuan itu aja, itu semua udah anomali banget. Jadi itu semua kayak di luar dari prediksi dia yang orangnya tuh kayak gue nih terencana banget. Tapi kenapa gue kalau berhadapan sama cewek ini, semua yang gue rencanakan hancur. Berasa itu sih kayaknya awal kenapa Hagi tuh bisa tertarik dan penasaran gitu sama Namdarum. Kalau menurut gue gitu. Dan Hagi juga ternyata di episode 4 aku baru tahu dia punya salah satu sifat yang anget banget. Dia tuh orangnya sangat bersih, rapi. Tapi kalau dikotorin sama orang yang dianggap dekat, dia tuh nggak apa-apa. Ih, so sweet banget ya. Ketika ditempel-tempelin stiker, dia cuma bisa pasrah dan ya udah. Dan kayaknya dia pun akan kayak gitu ke Darum. Iya bener sih. Segala rencana udah dia susun dan lain-lain, tapi kayak dikacauin sama Darum. Ya udah. Dia tuh kayak membangun tembok dan dinding tinggi di sekelilingnya untuk ngebatasin orang-orang supaya jaga jarak ke dia. Tapi segitunya dia udah serp sama satu orang, terus dibuka, dia masuk, terserah lu aja. Kayaknya gitu. Gemes banget gak sih orang kayak gitu? Oke, silakan tim Hagi ya, jangan lupa di komen. Tapi kenapa sih teh si Darum sama Hagi itu disebut couple salah paham? Ya itu ya. Jadi love language mereka adalah salah paham. Karena udah dari awal itu mereka salah paham banget. Yang satu, Hagi nuduh kalau Darum itu mata-mata. Sedangkan Darum nuduh atau berasumsi bahwa Hagi itu sebenarnya naksir sama Lichan gitu. Jadi kayak sampai 5 episode itu tuh kayak mereka tuh kayak gitu terus, tau gak sih? Ini kapan butterfly era-nya? Nggak sabar gue. Seru sih. Jadi ya emang
Mereka adalah couple salah paham yang love language-nya juga itu saling nuduh. Benar. Seru. Aku juga ada catatan sedikit nih, di mana drama ini kan bercerita tentang seorang fangirl yang berusaha untuk mendekati biasnya. Jadi di drama ini ada momen-momen khayalan fangirl yang jadi nyata di My Bias My Boss. Ayo. Yang pertama adalah satu perusahaan dengan biasnya. Aduh, pengen gak sih lo? Jadi usahanya Darum tuh dari awal pengen bisa sedekat mungkin dengan Ichan, dan akhirnya kejadian. Terjadi. Mereka Terwujud. satu perusahaan. Yang kedua adalah bertukar kontak dengan biasnya. Parah. Apalagi di sini yang minta kontak duluan adalah biasnya. Wow. Kacau. Walaupun ada sedikit ini ya, salah paham juga di penukaran kontak mereka. Yang ketiga nih, tapi ini fantasi aja sih harusnya, jangan jadi nyata. Main ke rumah biasnya. Itu kan udah. Kalau di dunia nyata ini disangka saseng. Jangan. Walaupun kalau di drama ini diajak dulu sama idolnya ya. Betul. Oke, dan yang keempat biasanya tuh sebuah hayalan aja juga ini. Sebuah hayalan yang biasanya dialami oleh seorang fangnya adalah disukai balik sama idolnya. Walaupun mungkin kejadian ya, bisa aja sih. Bener. Tapi kalau di drama ini emang kejadian juga. Karena nggak ada masih mau. Kalau buat Ichan ternyata si Darum itu emang spesial karena di hari ulang tahunnya Ichan dulu itu si Darum pernah beli sebuah Liontin karya atau bikinan si Ichan gitu. Terus kalau misalnya di episode 5 kemarin itu jadi si Ichan tuh punya foto kayak buku agenda gitu yang isinya tuh catatan-catatan fans yang selalu dia bawa dan dia baca terus sama 10 tahun. Dan ternyata itu punya Namdarum dan baru terbongkar tadi malam di episode 5. Jadi kayaknya dia akan mulai memantapkan hatinya untuk ngejar Namdarum sih kalau gue lihat di episode berikutnya. Sebanyak itu memori mereka berdua, masa nggak jadi ya? Jangan. Yang bikin fans kesel kan ya ajakan si Ichan ke rumahnya aja. Iya benar. Kalau diajak ke hotel lain, tempat makan lain gitu. Iya benar. Masa seorang aktor terkenal nggak punya tempat makan langganan yang gitu kan? Private gitu loh, yang private ya. Kenapa harus rumah gitu? Walaupun itu katanya habis syuting, tapi kalau lihat settingnya itu masih siang, masih terang. Masih bisa, itu mah alasan lo doang. Iya kan? Bisa kali ke Fore. Ya kan? Bener. Dan sebenarnya ya, kalau kita ngebahas tentang rasa sayang Namdarum ke Lichan, itu pergulatan hatinya Namdarum itu kayak kebayang sih. Dia harus bisa membedakan antara rasa kagum sama idola sama rasa cinta yang sifatnya romantis. Karena kan selama ini dia udah ngedukung dan pokoknya dia udah ngedukung Lichan sampai 10 tahun dan Lichan tuh udah kayak jadi bagian dari hidupnya dia, udah bagian dari masa remajanya dia. Kayak Lichan udah menemani dia selama masa-masa sulit ketika dia kesepian. Tapi dia harus bisa memutuskan apakah ini cinta yang romantis atau cuma rasa kagum dan rasa sayang pada idola. Nah itu sih, memutuskan itu. Dan yang parah adalah kalau kita bandingkan lagi sama Hagi, si otaknya Namdarum ini itu kayak mensabotase perasaannya karena selama ini dia ngiranya Hagi itu suka sama Lichan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Hagi, dia tuh nggak pernah GR dan dia nggak pernah salah paham karena dia mikirnya nggak mungkin CEO suka sama gue karena dia sukanya sama ini. Nah di episode semalam kan terbongkar bahwa ternyata aku nggak suka sama Lichan, aku suka sama cewek dan ada cewek yang gue taksir. Nah baru tuh selesai dia mikir, oh siapa nih cewek yang dia taksir. Nah mudah-mudahan ini menjadi sinyal-sinyal yang nanti akan menuju ke butterfly era mereka gitu sih. Iya sih. Sebentar lagi kayaknya ya. Iya. Akan terjadi office romance di mana mereka diam-diam berpacaran mungkin. Betul. Tapi hal lain yang menurut gue bikin drama ini terasa lebih kaya dan kayak nggak sekedar drama percintaan yang receh-receh aja. Kalau buat gue karena di drama ini tuh benar-benar dikasih lihat detail-detail permasalahan dari perusahaannya. Jadi kayak konflik-konfliknya tuh bener-bener diunjukin. Ini permasalahannya apa, terus solusinya gimana. Dan gue ngerti. Kan ada gak sih kayak drakor yang, oh ini masalahnya ini. Kayak saham-saham, tapi gue gak ngerti. Ribuan
Urban Rookie. Contohnya atau Spooky in Love aja kok ada nggak ngerti-ngertinya tuh. mereka ngomong masalah hukum yang rumit dan apa. Iya. Oh gitu, tapi gue nggak ngerti. Nah kalau ini kayak gue rada-rada paham lah ya karena ya ada tim kreatifnya, ada marketing apa segala macam. Kayak salah satu contoh kemarin kasusnya, jadi ada sebuah fashion show yang udah lama direncanakan secara detail, tapi terkena musibah badai. Iya. Dan terancam batal karena para brand tuh mengundurkan diri gitu kan. Ya udah deh, gagal gitu. Tapi di sini Bapak CEO menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin. Iya. Gak boleh, the show must go on katanya. Jadi akhirnya tetap dijalanin tapi bentuknya online. Dan cuman kalau nggak salah sehari doang dia harus nyiapin segala sesuatunya dibantu oleh timnya. Dan akhirnya dibikin satu challenge yang akhirnya viral Dalam semalam. dalam satu malam, dan ketika dijalankan dengan berbagai konsep, dan itu konsepnya kayak gue ngerti gitu loh. Jadi ini fashion show tuh konsepnya ada yang vintage, ada yang retro, ada yang apa kayak tradisional, kayak wah keren. Di belakangnya kayak dikasih apa sih lighting. Lighting dan semuanya tuh sesuai konsepnya. Dan akhirnya fashion show itu dihadiri oleh 88.000 penonton secara online. Dan hal pertama yang dipertanyakan oleh Bapak CEO saat itu adalah berapa penjualannya. CEO banget. Itu kan kayak satu kasus kayak gitu bener-bener diceritain detail kan. Dan di episode ini juga ada kasus lain nih yang belum tahu sih solusinya. Cuman kayak keren banget gitu. Jadi kita kayak oh ternyata liku-liku di dunia fashion tuh kayak gini. Kayak persaingan, saling ngebocorin ide. Wah, ide itu ternyata mahal banget gitu. Keren sih. Jadi kita nggak cuman cinta-cintaan receh doang. Enggak, kita dapat juga ilmunya. Kalau gue sih gitu. Ngelihat fashion show online itu Shopee Live agak deg-degan emang. Beda sih kualitasnya. Beda-beda. Karena di saat yang sama kan mereka tuh kayak lagi ngepromoin sepatu, dia jual juga sepatunya. Yang keluar misalnya outer, dia di online-nya keluarin juga outernya. Sehingga yang nonton gak cuma lihat tapi bisa check out saat itu juga. Ya kayak marketplace gitu kan. Untungnya bukan Darem yang ayo kakak. Kayak gitu. Silakan kakak yang warna apa, ukuran 30. Saya beratnya 45 gitu. Okay. Harus nerima saweran juga kan, Darem pusing ya. Gitu. Juga. Ya seru sih, kalau menurut gue banyak banget elemen menarik dari drama ini, nggak cuma sekedar cinta segitiga atau fangirl, tapi kayak pergulatan hati mereka juga seru sih buat dianalisis kalau menurut gue. Ya seru banget lah drama ini. Ada lagi Teri? Aku rasa itu aja. Kayaknya kita udah lama banget sih bahas ini. Emang seru banget guys drama My Bias My Boss ini ya. Terkesannya mungkin receh, suka sama bias, terus ketemu bos ganteng dan lain-lain, tapi enggak, ternyata drama ini juga sedalam itu ya. Ketika mereka ngebahas kayak kasus-kasus yang ada di bidang fashion, mereka juga detail dan ngasih paham ke penontonnya bahwa drama ini tuh nggak cuma ngasih lo hiburan dari segi cinta aja, tapi juga ada ilmunya. Oke, segitu aja untuk review My Bias My Boss. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeong. DNX. Annyeonghaseyo. Richard.